lagu. Anak-anak tahu lagu keagungan Tuhan? Tidak. Ganti lagu. Hari ini kuasa bagi. Anak-anak berdiri.
dan kesejahteraan sosial. Manusia itu sendiri dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjalankan setiap tugas-tugas, menjalankan setiap peraturan-peraturan yang dibikin oleh Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, Allah memberikan hidup kepada manusia supaya manusia memiliki hidup atau cara bagaimana dia menjalankan tugas. Meskipun pada mulanya tidaklah mudah, namun hal ini kita dapat belajar bersama-sama mengenai Tuhan kasih atau memiliki atau belajar mengenai sejarah pada sesama. Poin yang kedua, memiliki sifat hidup dalam damai. Di sini ada beberapa sifat yang mencerminkan hidup dalam damai sejahtera. Di antaranya yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati artinya ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, dia bangga, dia menang, dia kakak, saling menghormati. Begitu juga dengan perbedaan kita. Ketika kita berbeda suku, berbeda ras, agama dan budaya, mari kita saling menghormati. Yang kedua, saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong ketika kita melihat sedang susah atau sedang kita mengalami bencana alam seperti marilah kita bergerak untuk menolong jangan pernah kita sungguh. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama dalam arti kita melihat teman kita mungkin yang berbeda dari kita. Yang terakhir, memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang kepada semua orang yang merupakan ciptaan Allah. Dan poin yang ketiga, menjaga hubungan yang harmoni dalam arti kita membangun hubungan dalam lingkungan keluarga. Pertama, kita dibangun dari lingkungan keluarga. Juga kita harus membangun hubungan dalam keluarga. Maka kita akan membangun hubungan harmoni dengan sesama. Yang kedua, hidup dalam kasih dan perdamaian. Kita harus hidup dalam kasih dan perdamaian. Kalau kita semangat kita harus memiliki kasih dan kita memiliki perdamaian. Sama seperti Yesus. Yang ketiga, bersifat adil dan adil. Bersifat adil dan adil. Dan yang terakhir, belajar untuk mengasihi orang lain. Demikian penyampaian materi ibu hari ini. Pada sini ada yang bertanya. Tapi karena masuk dalam sesi diskusi, kita akan dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik anak-anak, tulis pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa dan menjaga penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Sudah? Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang menghalangi untuk menjadi pembawa damai? Sudah? Dalam kerja, ibu berikan waktu menit dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan kajian di depan.
Kita akan memberikan kesempatan kepada nomor 1 untuk mempresentasikan hasil kerja yang ada. Dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendiskusikan hasil kerja kami. Persilahkan teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Mengapa damai sejahtera penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Damai sejahtera penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat karena dapat menciptakan suasana yang harmonis, tenang, dan bebas dari perselisihan. Keluarga. Kedamaian dalam keluarga dapat menciptakan keharmonisan dan terbebas dari perselisihan atau konflik. Sikap saling mencintai, menghargai, dan kerjasama yang baik di antara keluarga. Di antara anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan. Sekolah, pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara damai dapat menjadi landasan untuk generasi masa depan. Masyarakat, hidup rukun dalam masyarakat dapat membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain. Hidup rukun dapat mengurangi konflik dan pertengkaran orang lain. Kedua, hal apa saja yang menghalangi seorang untuk menjadi pembawa damai? 1. Kurangnya kemampuan berkomunikasi. Pembawa damai harus mampu berkomunikasi dengan efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik. 2. Ketakutan. Pembawa damai mungkin takut akan keselamatan mereka sendiri atau keselamatan orang lain, orang yang mereka cintai. Mereka mungkin juga takut akan konsekuensi dari upaya perdamaian mereka, seperti penolakan atau kekerasan. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Dari kelompok 2 dan 3 tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Pak, untuk mempresentasikan hasil kerja. Terima kasih atas kami dari dalam keluar kami mempresentasikan diskusi kami. Saya persilahkan jawab saya untuk membaca hasil diskusi kami. Bagaimana damai sejahtera penting dalam kehidupan sekolah dan masyarakat? Damai sejahtera penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang harmonis, tenang, dan bebas dari perselisihan. Keluarga memang sikap saling menciptakan, menghargai, dan kerjasama yang baik di antara anggota keluarga dapat menciptakan harmonis. Sekolah, pendidikan yang mengajar nilai seperti masyarakat. Hidup rukun di masyarakat dapat membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hidup rukun dapat melalui konflik dan pertengkaran dengan orang lain. Kedua, hal apa saja yang menghalangi seorang untuk menjadi pembawa damai? Karena kemampuan menulis kawan damai harus mampu berkomunikasi dengan efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Keuntungan orang hadir mungkin dapat diselamatkan dari diri atau menyelamatkan orang yang mereka cintai. Mereka mungkin juga takut akan menghadapi hal yang seperti penolakan atau kesalahan.
Demikian kami ucapkan terima kasih. Dari kelompok 1 dan 3 tidak ada pertanyaan? Tidak. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Maju deh. Kami kelompok 3 ketika masih silakan. Saya akan mempersilakan teman saya. Teman-teman di sini kami akan membahas mengapa damai sejahtera jadi penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Damai sejahtera penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat menciptakan suasana yang harmonis, tentram, dan bebas dari perselisihan. Keluarga, kedamaian dalam keluarga dapat menciptakan keharmonisan dan terbebas dari perselisihan dan apapun. Jika saling menyelesaikan konflik secara damai, dapat menjadi landasan untuk generasi masa depan. Masyarakat dapat membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Itu pun dapat mengurangi konflik dan pertengkaran yang baik. Kedua, hal apa saja yang menghalangi seseorang untuk menjadi pembawa damai? Satu, ketakutan orang lain yang mereka cintai. Mengapa? Mereka mungkin juga takut akan konsekuensi dari upaya perdamaian mereka. Pembawa damai harus mampu berkomunikasi dengan efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terima kasih. Dari kelompok 1 dan 2 tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Selamat. Sangat terima kasih untuk hasil presentasinya dan 1, 2, dan 3. Di sini Ibu akan menyimpulkan atau menjadi jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Damai sejahtera penting dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena damai sejahtera penting, damai sejahtera dijadikan sebagai hubungan yang penuh kasih dan harmonis antara anggota keluarga, sehingga menciptakan rumah yang nyaman untuk tumbuh bersama. Kemudian damai sejahtera di sekolah mendorong untuk bekerja sama, menghormati perbedaan, menciptakan ruang bagi pengembangan potensi setiap individu. Dalam masyarakat, damai sejahtera mendorong hubungan yang harmonis antara warga, menciptakan rasa persatuan dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pertanyaan yang kedua ini menyimpulkan ada beberapa hal yang dapat mendorong program sejahtera. Yang pertama, egoisme atau ego dan kepentingan pribadi. Kedua, sikap intoleransi. Ketiga, kemampuan mengontrol emosi. Keempat, prasangka. Kelima, memiliki rasa dendam atau benci. Yang terakhir, lingkungan yang tidak kondusif. Untuk itu, marilah kita menjadi pembawa damai sejahtera di kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk itu anak-anak bangun berdiri. Satu, dua, tiga. Terima kasih Tuhan untuk kasih
doa lagi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Baik anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapak Yesus, semoga tolong menjaga kami dari awal pelajaran kami kepada dan apapun yang kami boleh belajar hari ini, kita membawa kami Tuhan dan menjaga kami untuk menjadi keluarga sejahtera seperti Engkau. Dan adalah kami untuk mengasihi sesama kami, menghormati dan menghargai. Dan setelah Tuhan kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sertai kami, kami berdoa dan saling ini doa dan supaya kami dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih.